Yangko Surabiman itu kerjanya di PTT, telepon telegraf. Nah sekarang sudah menjadi Telkom. Telkom itu dulu namanya PTT. Nampak di Yangko Surabiman itu dulu kerjanya di PTT, mendapatkan rumah dinas saat itu waktu kerja di PTT itu di dekat Masjid Semuda sebelah selatannya. Itu sejak kecil kita saya dan adik-adik yang menjadi bapak ibu kalian sekarang ini dulu kecilnya di sana. Nah saya anak kedua. Saya anak kedua dari Yangko Surabiman itu menjadi anak pertama karena anak pertama dari Yangko Surabiman yaitu Budi Ekawati, Roro Ekawati itu meninggal di usia 3 tahun. Pada saat itu Pak Yutet usianya baru 1 tahun. Nah, itu meninggal karena apa? Penyakit apa? Difteri. Siapa yang belum tahu penyakit difteri? Tempatnya kalau nggak salah di sini, ya dok. Di lain sini nggak salah. Itu terlambat karena Yangko sama Putih tidak begitu paham tentang penyakit. Perjalanan waktu setelah dari sana kita akhirnya ke Jawa. Pada saat itu di pemilihan tahun 55 Yangko Surabiman itu ditunjuk oleh wali kota Jogja. Ditunjuk oleh wali kota Jogja pada saat itu menjadi pembantunya atau staf ahli atau BPH dari Badan Pemerintah Harian. Jadi itu staf ahlinya kepala daerah saat itu diambil dari beberapa partai. Nah kebetulan Yangko Surabiman itu dari partai PNI. Saat itu yang paling kuat itu tiga partai saja, PNI, NU, PKI, dan satunya apa? Masumi kalau saya. Nah saat itu diambil dari situ perwakilan parpol membantu tugas dari wali kota Jogja. Wali kota Jogja yang pertama itu sekitar tahun 65 sebelum 65 kalian belum pada lahir. Itu wali kota pertama namanya Mr. Sudarisman Purwokusumo. Mr. Sudarisman Purwokusumo. Nah perjalanan waktu karena Yangko itu ditunjuk untuk menjadi salah satu staf ahli dari wali kota atau pada saat itu adalah namanya BPH. Nah akhirnya dapat rumah dinas di sini di Sagan ini, rumah dinas di sini. Tetapi, ada tetapinya. Pada saat Yangko Surabiman itu menjadi staf ahli wali kota. Pada saat pensiun malah tidak dapat pensiun dari jabatan sebagai pimpinan. Yangko Surabiman pensiunnya malah dari Telkom. Padahal sudah ditinggal 20 tahun sama Yangko Surabiman. Itu malah dapat pensiunnya dari Telkom. Dari sebenarnya juga dia cuma pesangon tapi ya akhirnya salah satu aktifan atau kekayaan Yangko ya ini rumah Sagan ini dulu rumah Sagan ini rumah dinas juga sama. Kalau yang rumah dinas Telkom yang diminta Telkom, rumah dinas BPH bisa diangsur kata itu Yangko Surabiman mengangsur sampai akhirnya bisa menjadi masih belum ada sertifikat
masih cuma SK wali kota saat itu, surat keputusan wali kota. Suratnya tanah ini baru SK saat itu ya. Akhirnya setelah yang sudah dibangun pensiun dari anggota BPH, berarti secara kebetulan yang punya jalur lain, jalur berkuasa, banyak komunikasi di partai politik. Salah satu partai politik yang ikuti yaitu PDIP sekarang. Dulu pakai PNI, belum menjadi fungsi ya, visi komposisi ya, belum menjadi satu dengan partai lain. Pada saat itu masih PNI, setelah menjadi PDI Perjuangan dan seterusnya. Ya, yang masih aktif di partai, yang sudah dibantu aktif di partai. Di kampung sini semuanya tahu kalau yang sudah dibantu itu tokoh tampol setempat. Nah, beliau salah satu pengagum Soekarno. Jadi salah benar itu ya ceritanya orang yang balik yang itu cuma Bung Karno. Yang kalau sebetulnya sebetulnya bukan Pak Gintet. Yang kalau itu malah almarhum Pak Gintet. Itu luar biasa. Dia paham sekali tentang politik. Pak Depen itu luar biasa. Bagaimana Pak Depen itu berbeda. Nah itu yang meresap menurut Pak Depen. Karena Pak Depen pernah juga lanjut bukan parpol, tapi lanjut anggota BPN dan seterusnya. Nah Pak Depen itu saat itu yang dididik oleh Rangkum, tapi Pak Depen berdatang. Pak Depen senang yang independen. Sampai sekarang pun Pak Depen itu independen, tidak pada partai politik tertentu sampai sekarang. Jadi Pak Depen senangnya bebas, ya itu pilihan masing-masing. Kembali ke laptop, setelah pensiun, pada saat pensiun, yang itu sudah membawa atau aktifan yang ada itu tanah sadar ini atau rumah sadar ini bagian dari seluruh tanah sampai selatan sana yang sampai itu ibu desa kira-kira sudah jadi beberapa rumah dan itu dulu miliknya Rangkum Serabiman. Dia cuma dapat fasilitas bisa langsung dari pemerintah daerah itu biasanya atau dulu bisa langsung, tapi tidak dimiliki secara gratis, semuanya pakai uang. Tapi ada kemudahan yang biasa lah, namanya kemudahan tetap ada. Nah pada saat pensiun bawaannya yang Serabiman ya tanah nanti, tapi di tengah perjalanan sama Yanto itu dijual tanahnya pelan-pelan. Biasanya kalau orang politik tidak ahli dalam bisnis, ya setelah politik dapat, ya setelah naik daun begitu turun selesai, nggak bisa putar ulang. Lain dengan yang sudah jago politik tapi tidak bisnis, itu mesti berkembang akibatnya. Nah ini untuk kalian saja, tapi jangan dibalik loh. Yang dibalik ini yang salah capres sekarang. Profesinya sudah dokter, bukan partai politik. Kalau misalnya seorang dokter, dia kalau kan biasanya diujuk sama orang-orang parpol. Terus supaya aku, pokoknya tak bener, kita tak butuh dan tulang 15 miliar. 20 miliar, nggak jadi nggak apa, nggak jadi nggak. Dan sehingga kalau udah pemilihan dokter ya bikin rumah sakit saat ini langsung membuka apa dan membuka itu dibujuki kalau bapak itu mesti kodok kalau yang naik di itu jadi jago politik nanti kamu nggak tahu politik gimana politik
Itu yang terjadi. Nah, kembali ke laptop. Tadi pada saat ini jam ini pagi sana videonya merasa senang sekali karena ini luar biasa. Sekian puluh tahun atau sekian kali mengadakan acara Idul Fitri yang paling komplit baru hari ini. Jangan tidak komplit. Tepuk tangan ada di tengah-tengah semuanya ya. Oke, nanti biar diteruskan kompleks. Sementara ini Pak Dita cukup dulu. Nanti kalau ada pertanyaan biar disambung lagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Menyambung apa yang disampaikan Pak Dita tadi. Memang ceritanya panjang, tetapi saya hanya sekedar melengkapi saja. Kalau saya betul dulu waktu kecil kan tetapi tidak di rumah dinas Telkom, ya di Cudi, bukan Cudi itu. Nah, saya sudah pindah di sini. Nah, rumah di sini ini ada sejarahnya. Sejarahnya itu dulu almarhum Bapak Suradiman itu mengusahakan perumahan rakyat. Tapi di sebelah sana itu ada PR1, PR2, PR3, PR4, PR5. Dari usaha almarhum Suradiman untuk membuat pendidikan perumahan rakyat PR1 sampai PR6 itu diberikan jatah tinggi dan almarhum Suradiman itu mengusahakan perumahan yang intinya untuk rakyat namanya PR1, PR6, PR1 sampai perumahan rakyat. Kemudian Bapak memberikan tanah ini dengan status hak pakai. Tanah ini sama tanah yang diserahkan disampaikan tadi ada Kak Cima betul. Nah, namanya orang partai itu tidak bisa mengelola inventaris yang dia miliki ya. Mohon maaf, karena memang tidak terbiasa berbisnis. Nah, ketika itu ada kerjasama dengan seorang pengusaha kontraktor. Nah, pada waktu itu almarhum dijadikan diberikan di bangunan rumah menghadap ke timur, terus yang kedua menghadap ke selatan itu untuk yang bangun. Sudah jalan pada waktu itu, tetapi mangkrak karena pemborongnya tingkat janji atau manifestasi. Nah, itu dulu masih milikkan mari kita, tapi pada waktu itu beliau almarhum Pak Ikin itu ya istilahnya izin kepada Bapak supaya diberikan jembatan itu di bangun bangunan material, Bapak memberikan terus dipotong. Ini masih panjang sampai sekitar ini kan luasnya 400 sekitar 400 sampai 500 ya, di sebelah sananya sekitar 120 atau 600 ya, 150 sama 450 600 ya. Ini almarhum Suradiman memang karakter dari seorang partai yang bersifat nasionalis. Beliau tidak menginginkan apa ya istilahnya mengendaki banyak harta. Dulu saya masih ingat beli TV pada waktu itu almarhum Bapak itu tidak mau meletakkan TV di ruang tamu di kamar. Karena apa? Mohon ya ini cerita betul, betul. TV itu warga sini belum ada punya. Bapak sudah beli TV besar, TV-nya besar, ya, TV besar, ya mungkin. Nah itu jadi sampai segitunya artinya selain Bapak itu tidak mau dipandangkan kalau mempunyai harta banyak. Memang dalam politik yang namanya nasionalis orang margen itu tidak boleh mempunyai harta yang ada batasannya, itu sehingga sudah mendarah daging di lubuk hatinya almarhum Bapak termasuk itu. Dan waktu itu kalau waktu saya belum punya TV, saya punya TV di nanti begini cara di SMP 1 itu ada sebuah TV ya, kalau lihat di sana ada zaman lalu bukan selalu zaman itu kalau TV buruk lah. Akhirnya setelah Bapak beli TV ya untuk bangga pada lihat di sini ada bunga teringat itu teman-teman di sini masih lihat di sini itu sejarah itu ada yang ngompol. Kemudian
bahwa waktu itu BPH ada undang-undang pemerintah daerah nomor 2 nomor berapa itu tentang pemerintah daerah bahwa anggota BPH dihapus pada harus sehingga Bapak harus pulang ke Indonesia Telkom. Sebenarnya masih ada waktu 5 tahun, tetapi Bapak harus ke Bandung. Nah waktu itu Bapak udah capek, usianya baru 50 Bapak waktu itu. Akhirnya almarhum minta untuk pensiun dini. Saya sempat ngantar ke Semarang, ke Bandung, ke Bandung, saya yang ke Semarang, dari Bandung, Semarang, ngurus SK, ngurus SK pensiunnya, ya, terkabul pensiun dininya, tapi masih tetap mendapatkan pensiun. Nah, tetapi di balik itu ternyata Bapak masih aktif di koran. Jadi pada waktu itu, pada waktu Bapak masih aktif di PLI, dulu namanya korannya Sulupaden. Kemudian di Kemanan yang sekarang di BRI itu. Jadi BRI itu dulu kantornya Bapak di situ. Kantor saya juga masih ingat pada waktu itu kalau rapat malam saya diajak ke sana, bawa TV, TV-nya kecil, tapi nggak dua TV. TV-nya kecil dibawa ke sana lihat bola. Kalau nggak bola lihat badminton kalau nggak salah. Jadi kru-krunya Benas yang dulu itu rumah itu tidak ada TV di sana. Jadi Bapak bawa ke sana. Pulang malam saya sering gitu. Jadi ingat betul. Yang tidak pernah terlupakan itu ketika Bapak sering makan malam pulang bawa bolanya bakul. Nah itu yang tidak pernah habis apa yang dibangun ini cuma yang besar saya dulu Mas dan bisa jalan lagi dibangun jam 9 malam dibangun gitu. Jadi yang Bapak pemeriksaan sekali dan sampaikan tadi, terus kemudian karena masih aktif sampai dengan mendekati September masih aktif Bapak itu di Benas dan itu lumayan karena korannya kalau berlabel agama akhirnya mungkin banyak yang takut dikasih dengan Benas di tahun sebelumnya Benas sampai sekarang masih Benas ya. Sampai bahkan kalau ulang tahun itu pada dekat di makamnya Bapak dari krunya Benas. Nah sampai sekarang, dan ini Benas saya nggak tahu masih apa enggak, saya nggak tahu. Jadi ini sekilas cerita tentang dari awal sampai dengan tempat tinggal di sini. Saya kira itu mungkin bisa disambung kalau ada pertanyaan silakan. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo berarti dilanjutkan cerita mungkin kalau tadi Pak Bebek sama Pak Dita kan sudah tentang sejarah rumah ini dan ke belakang. Mungkin kalau dari Budi bisa menceritakan kesan masa kecil ketika tinggal di rumah ini seperti apa? Budi dan Mama. Iya, dan Mama juga. Monggo masing-masing. Kita pacaran dulu. Sensor. Iya, karena saya anak yang teman paling besar ya, mungkin yang paling banyak punya teman, tak dari tak dimarahin. Dimarahin, ya teman laki-laki dimarahin. Dan paling senang aku saya, laki dimarahin, anak-anak dimarahin, tak boleh yang sekarang enak-enak. Tapi dari Minang sampai itu gak enak-enak. Saya harus dicegat di apa sama Minang sama Eksi sama IKI semua saya lagi ada polisi. Nah ini kemudian aku saya ingin dibangun dong. Ada ngobrol menjadi sikil gini terus mau jembat kamu ini kesayangan sikil. Jadi teman saya tuh ngapel cuma pakai kertas, ya wajah. Aku itu dari berdua ini ya. Ngapel berdua. Karena saya nggak suka di luar boleh. Kenapa? Mahasiswa UGM, calonnya insinyur, nah, itu boleh. Kalau jadwal sekolah orang boleh, karena saya nggak mau. Jadi itu pesan saya sudah dimarahin, cewek pacaran. Nah, yang
pakai apa cuma ini ulang tahun pakai apa motor gue motor ngedrop nanti baru sekarang kami saya ke isen belakang pakai apa ini saya mahasiswa terkait ADP apa acara buka jadi acara apa pakai acara turun berarti acara ADP berarti langsung ada bahwa tapi orang ini mulai orang jadi apa galak saya itu sang saya yang menurut bapak saya yang galak ibu saya nggak galak saya kalem itu iya paling Ini sama siapa kalau yang aku? Yang putri. iya ya Sama ini. sama itu yang dia ini kan sih tapi kalau nggak pernah pukul nggak pernah marah nggak pernah pukul apa kalau masalah yang makanan itu banyak lainnya bekas suka galak kok saya kan banyak sengkorok senari kedua ini senari aku udah banyak belum banyak jokowi main tuh orang betul masa itu karena pengen kenal masuk kenalan wis pada gitu jadi saya itu sama anak itu biasa benar ya nek ibunya aku minggu itu dimarahin intinya unik tapi cowok-cowoknya kan dia juga cowok sisi dia kayak saya itu benar-benar kisah yang berjalan itu anaknya juga keras sekali itu yang sambil saya jadi saya itu dia bangga punya bapak sambil galak saya tuh pernah gitu di sekolah aku di sekolah di saya kok nunggu sekolah berarti penasaran gitu tuh sih mau gitu tapi saya jelek gitu kok saya itu boleh dalam bagi saya berarti Tapi beneran kerja bakti waktu itu. enggak kan di luar misalkan penggunaan bahasa Solo selain saya maka aku kan mau kecil loh orang kaya itu aku itu nggak mau begitu kan dari dulu kok kerja bakti kayak dulu Jadi kalau dari sendiri saya yang paling berkesan itu protektifnya ya sama anak perempuannya. ada pergaulan ya perempuan barat ya teman saya kan semua laki dulu tuh sebenarnya laki dulu bagus anak kafe kan laris itu tadi tak suka telepon dimarahin pakai yang apa pakai nanti cur pakai gitu dia jangan ini karena telepon Kalau sama yang mas-mas, saya itu tanggung jawab sama perempuan sampai nanti itu tanggung jawab saya dulu saya kan nggak mau ada terus pakai kakinya terkait nah gitu tapi dilepas malam-malam itu masih dilepas itu ya kakak tiga kok semua itu ya seneng dan kalau aku tuh udah tenang mungkin bisa wujud dari ayo masih ada benar. Itu nambahin sedikit ya. Kesan-kesan saya waktu itu juga dengan almarhum ibu ya. Itu dari 3 laki-laki yang paling dekat itu saya. Saya sampai nganter ke pasar yang karena saya nggak pada mau. Saya nganter ke pasar Klagen untuk bawain belanjanya. Tapi ya itu untungnya kalau pas pengen makan nggak ada lauk itu pasti buatin. Sama buat hasilnya ketika akhirnya itu apa direbusin terus ditaruh di nasi. Berarti kalau udah makan saya juga ini udah kering. Kalian udah yang udah ini telurnya itu hampir tiap sore. nanti kita dengerin ya. Saya paling dekat dengan Wiswati itu sempat stres ketika ibu saya betul itu saya sempat stres hampir 2 tahun berapa nggak salah itu saya baru merit kemudian saya lanjut hamil bulan Maret terus bulan Mei almarhum Joko waktu itu saya sudah dipanggil di Bogor saya belum bisa hadir karena stres jadi stres-stresnya
psikologis ya, jadi apa namanya psikosomatis ya, psikosomatis. Nah, mungkin pada tidak tahu, tapi alhamdulillah saya harusnya masuk bulan April, saya ke Bogor itu bulan September. Nah, kan yang jadi kamarnya kata saya sendiri, jadi dokter Bukas itu saya waktu itu di Bogor dan Bogor ya, udah saya sambil baru berangkat. Nah, itu sekedar cerita anak saya. Kalau Loh, ini Indonesia aku punya pertanyaan. Kalau resep rendangnya itu memang warisan dari yang putih apa gimana? Enggak, kalau ibu saya boleh beda-beda. Saya kan bisa oke, opor, terus rotinya, ayamnya goreng, itu sayur bodi, sama sirup, sirup, saya pakai sayur goreng, opor, ayam goreng, sayur bodi, pindah. Kalau rendang itu saya dari teman saya di Lampung. Oh, beda dulu ya. Tunggu, Bude. Ceritanya gimana Bude kalau Bude lu? Bude ini dulu. Maaf, ini kata saya ini untuk bulan sama. Mungkin ada yang sulit untuk diungkapkan gitu ya. Lewat Bude ini berarti gimana ceritanya coba? Ini nangis ya. Ini orangnya baik sama tenang. Hobinya Limo sama mandi ya. dia tidak pernah main lain dengan saya main makanya main Apa sih yang saya suka main Mary sama adiknya sama adiknya ya sama belakangnya adiknya saya kan kayak bapaknya tapi cuma dua sama mama minggu kayak di belakang pun makanan mereka udah selesai dan kita makan masa itu masa saya Indonesia masa ini pada pacaran juga pacarannya semua ke rumah untuk makan bersama yang kecil-kecil di belakang semua itu untuk mereka makan selesai kita tampil di sana itu rasa kita cuci piring kemarin kita cuci piring saya nggak suka piring ini cuma kamu terus ini aku cuma bilang kalau untuk saya ya itu lama sebelumnya tapi gak tambah saya tidak pernah marah tidak pernah itu pokoknya terima tak terima apapun dia mau bapak itu kan waktu itu masih itu terus banyak temennya yang datang ke rumah untuk ngapain mereka itu dan ini apa itu saya mulai untuk perempuan gitu kan kita mau dari sini mending aku nikah aku menurut apa lain saya mau tanya aku nggak tanya nikah mending aku itu jadi seperti itu saya kan kata waktu itu kan juga telur seperti itu kan kita masih pangkal saya nggak pikir sana ada dari itu kan kami kalau kemudian sama tadi jadi karena bilang terus yang bapak itu berdiri aja jadi istirahat itu untuk apa ya cuma untuk teman ngobrol aja gitu tapi masyarakat yang nggak boleh juga dan dari situ nggak boleh sama sekali harusnya dia nggak bisa seperti itu harus mesti azan berapa jadi kan dia bilang kamu nikah itu kalau jangan nikah tapi itu dia mending kakak baik-baik itu orang seperti tahu tidak pernah apapun diterima dengan rezeki dari Bapak tidak pernah jadinya kalau sebagai penafsir waktu itu alhamdulillah dia punya pendidikan yang terus itu enggak yang aneh positifan itu orang itu tidak pernah bukan yang di sini bahkan dari pagi juga
konsumsi dan ya akan karena kita tuh mampu siapnya dulu bapak yang bukan yang tinggal apa sebenarnya itu juga lima banget nggak pernah untuk apapun benar itu sama bapak kan kirim jangan semoga bapak belum pulang kirim saja yang kerja betul-betul bapak itu kami yang saya itu terus waktu itu saya kan nggak diterima dia sampai satu itu ya saya kan disuntikan ke salah satu guru saya kan nggak diterima itu saya nangis itu takut saya itu terus semangat saya itu di belakang belok tiba kan bukan yang belok belok itu sampai benda kotak terus aku makol dia kotak isi aku mangkol itu juga kata-kata loh nggak terima karena kan itu dari yang boleh satu tanya jadi tapi itu juga boleh 25.000 kok kasih kita aku ya itu baru bisa seperti itu hanya sekarang ini saya harus apa yang bisa membagian kedua orang tua saya lagi itu ya dengan seperti inilah anak-anak ini harus bikin mereka akan belajar di sana ya kita harus ingat terus dengan semua apa ini harapan orang tua siapa lagi kalau anak-anaknya yang akan mengikuti semuanya ya untuk benar-benar benar yang paling nakal itu yang saya sama Nomor kamu terus. Cantik soalnya dulu cantik. Sampai buku. ini kan ada ini yang buku biasanya sebelah nama anjing nama anjing terus nanti di barat kamu cuma belajar dan belajar minum kopi itu selalu minum kopi tapi saya minum kopi tapi ada hasilnya aja itu tidak percaya senang kok makanya bapak suka mikir bilang mau pergi kemarin kalau apa lo untuk macam beberapa menit ya kalau katanya makin sempurna makanya cepat-cepat yang lebih konek yang namanya jadi kan sebelum ayu gitu loh tapi itu kita belum mengajar ya saya jodoh-jodoh kan jadi sampai banget sih jodoh itu sama teman-teman itu jadi mau biar posisinya enak nah itu jadi sampai jodoh-jodoh itu saya nggak mau loh nanti kayak apa langsung ayu itu sebagai hasil itu soalnya dia cinta jatuh cintanya minta ampun saya saksinya ini kan sungguh luar biasa kalau sore nanti ditutup fotonya nanti dibuka sedikit tutup nanti ditutup fotonya izin pak itu pulang belum benar itu iya kalau berkaitan bilang saya jangan kalah Katarina juga gitu Devi Rano nangis berantem sama ya seperti itu testimoni tetap di situ itu yang waktu kecil Bayram mana Bayram? sudah di situ waktu kecil Pak Ida itu paling menjauh ya Pak Ida waktu paling sangat jauh
sini selalu diadu siang-siang. Mama tuh begini lagi ya. Itu kan kita dari kalau dari sini malah sama aku. Nanti sudah kalau nggak dia menikah lagi. Aduh banget itu. Aduh banget, aduh gitu. Ini gitu sukanya kalanya mama. Kalau nggak untuk sini. Oh ini ke situ dia. Ini ke situ. Ini ke situ. Belakang gitu di belakang. Turunnya ke sini berarti. Ini turunnya ke sini. Ini sukanya gitu. Belakang tahu-tahu. Jangan tekan di sini waktu itu mata apa loh di sini ke tempat tetangga lagi ban-ban itu tahu itu ada cerita Ya ini persis. tapi pernah juga di halaman belakang di pohon dan rumah tapi gali itu loh jadi saya ini banyak misalnya saya sama orang tua saya itu senang sekali waktu kecil di sini di rumah ini punya kenangan yang luar biasa ya waktu itu kamar Bukan depo, kadang ya. ada banyak ini lain lantai saya di sini lantai yang paling bungsu lantai Jadi selamat siang saudara semua. Ya, bukan yang sekarang ya. Ya, agak ini surprise sekali. kamarnya mana? Sini kamar bersih. Pada saat mau nikah, saya pikir di kamar itu jendelanya agak ke atas. Jadi jelas. Sebenarnya kita pada saat itu Belajarnya di sini. ada bapak dan ibu. Dalam diri kita semua ada bapak dan ibu. Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu khawatir karena bapak dan ibu menyertai kita. Ada sifat-sifat kita, ya, dan jelas mereka berdua yang saya menginginkan orang dunia ini sudah barang tentu kita juga mengharapkan beliau berdua juga sekarang bahagia. Kalau bapak itu jelas sayang semua karena berani dengan paling tinggi ke mama paling tinggi jadi barunya sama bapak ibu. Jadi sama yang terus Yang kamu pelajari. mas-mas cara letaknya mama gede-gede Pak Gini mama sayang mama semua. Pak Detet itu selalu ngajarin mama nanti kapan Pak Bega dan Bangga dan Pak Detet yang namanya aku disuruh membantu mama finansial juga. Pada saat itu Pati-Pati dan Budi Indonesia itu dalam kehidupan mulai deteksi ke mama dan prihatin. Jadi makanya kenapa mama disuruh belajar, mau bukan disuruh belajar tapi karena yang aku ini kan yang disuruh yang berdiri dan itu aku orang komponen ini kenapa orang sini gue langsung nyambut kali yang belum itu sama om makanya mama dari kecil sudah punya motivasi untuk belajar supaya tak melewatkan kalau itu karena memang kondisinya beda dengan Indonesia tadi kan tapi no problem kami tetap bahagia sampai ada Mas Bunda dan Mbak Hera saya dan
Kami sudah mulai keponakan mama. Nanti bagian ngomong kalau lagi fungsi mama bagian kalau sore pulang sekolah SMA berbantu ngomong dan ini berdua ini dipakai ini nanti sore ini aku nanti baiklah kamu di iya Makanya kalau sama mama meskipun tante tapi manggilnya enggak deh. Iya. mereka berdua Mbak Eva sama Mas Yona sering kami tidak di kamarnya mama sama yang berdua itu ditutup sama itu makin lanjut nggak mau usah pakai itu. Jadi Pak Adi dan Budi itu sama Mama masing-masing punya profesionalitas sendiri-sendiri. Kalau Pak Adi itu ngajarin Mama matematika dan gambar, jago tuh. Papanya Mas Guna tuh jago gambar dan matematika pintar. Terus Pak Demek itu, nah itu yang paling santai. Itu ngajarin Mama yang seneng-seneng, ngajarin musik apa gitar, main gitar, terus ngajarin pencak silat gitu. Terus tante atau Mama ini juga diadu sama Budi Lina, diadu. Jadi kan Nina kasih bawa tangan juga udah bilang yang Mama yang mau juga dia dimakan biskuit tak ambil sesnya dia suka jahil gitu, tapi dia kalau Mama sakit Pak Demek ini temenin politik Mas Demi. Pak Demi itu ngajarin Mama, ngajarin saya politik juga. Jadi saya di sekolah itu ya kebetulan disuruh jadi ketua OSIS, ketua senat kayak gitu. Yang ngajarin yang mendampingi Pak Demek karena disuruh Eyang. Jadi kalau setiap mau pidato atau apa tuh mesti saya mesti diajarin dulu sama iya sama Mas Emek atau Emek itu disuruh yang kayak gini soal pidato diajari gitu. Jadi punya profesional sendiri. Terus kalau DP ini ngajari kita juga. Ada warna musik yang berbeda antara Mas Emek dan Mas Emek. Kalau Mas Emek ngajari aku ketika kalau Mas Emek ngajari yang gede itu. Terus mbakku ini ya, mbakku ini cantik-cantik. Yang kedua ini memang sering menerima tamu. Sehingga saya dan Mbak Esi ini sering mengatur kalau dulu sering mengatur yang di sini. Sekalinya saya, iya sekalinya saya. Dia juga gitu namanya bapak sama ibu nggak kalah sama kami ya. Bantu aja habis itu yang putih disuruh keluar terus kita terus bunyi tahu ya gitu ini mama pulang langsung jadi saya rasa kalau di sini ya nggak aneh di sini dimanapun berada itu rasanya memang ada bapak dan ibu tetap bapak dan ibu itu tidak mati istilahnya nyawanya masih ada dan ada di dalam secara nagari ada di dalam ahli dan sebab dan kita semua melakukan jadi tidak terkhawatir seperti masa yang juga tidak masih ada karena bagaimana juga kami sedang mungkin kamu tanya kamu ya udah karena mau pergi dulu jadi setelah mendengar cerita dari Budi dan Tante Ita tadi mungkin memang ini ada yang mau disampaikan. Jadi saya sedang sama-sama tumpah rasa
dari sempat kembali kepada suatu tempat yang telah pernah. Maka seperti itu hal saya juga sama dengan asalnya. Asalnya ya dari kasih sayang orang tua dalam apapun bentuknya ya galak, sekaligus proteksi, sekaligus juga pendampingan dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat dari cerita itu jelas seperti kasih sayang. Dan kasih sayang itulah yang menguntungkan mereka yang saat ini. Dan satu saja dari proses kasih sayang itu memuliakan anak-anaknya dan membahagiakan anak-anak. Tinggal sekarang anak-anak ini akan meresponnya seperti apa. Karena itu adalah cita-cita dari orang tua dengan segala kerepotannya. Itulah hidup. Itulah bagaimana hidup itu diperjalankan di antara kita dan jelas bahwa kita pun menempuh jalan yang sama. Sudah atau akan? Sudah bagi yang sudah menemukannya atau akan bagi yang sedang mencari. Tetapi sama saja polanya. Tinggal kita sekarang bagaimana mau menggunakan kesempatan kita hadir di tempat ini bisa menjadi alasan bagi kita untuk menguatkan diri kita sendiri dan mewujudkan kasih sayang itu sebagai keberlanjutan hidup kita sendiri. Maka nanti mungkin di ending session ini barangkali 5 menit yang lucu yang merupakan generasi berikutnya bisa juga memberikan semacam apresiasi, bisa juga memberikan semacam kesanggupan untuk mengambil memerasi sari dari apa yang ditemukan hari ini sebagai bekal bagi perjalanan kehidupan berikutnya. Saya kira seperti itu ya. Sebenarnya saya mewakili cucu-cucu juga gitu ya. Oke, masa belum kan? Ya, saya bilang kebetulan saya anak dari obat untuk bertahan hidup jadi sebelumnya saya cuma ingin cerita lebih ke generasi di bawah saya gitu. Kalau yang saya pasti tahu sepak terjangnya yang pasti sangat tahu. Tapi yang generasi di bawah saya apalagi yang muda-muda sekali itu pasti belum tahu seberapa besar yang sadar ini gitu. Dari pengalaman pribadi saya terakhir kali saya bantu teman saya nyawa kemarin ini jadi saya mau ke nolongan dan condong catur berbahas di setiap titik saya ketemu sama orang ketika sama yang sepuh-sepuh mereka tanya anaknya diam terus ngobrol terus ditanyain lu bukunya Pak sudah di mana? Mereka jadi actionnya segar gitu jadi sangat begitu besarnya nama yang sadar masuk ke kehidupan sampai hari ini gitu masih begitu besar. Yang saya ingin tahu adik-adik itu bahwa yang sadar itu bukan orang sembarangan gitu. Jadi itu yang perlu kita jaga bareng-bareng nama yang itu bahwa yang itu di Jogja mungkin di tingkat nasional beberapa orang-orang politik itu tahu soal kerjanya dengan sadar gitu. Jadi saya cuma ingin ngasih pandangan hati-hati bahwa ya sebesar itu yang sadar itu di bahkan itu di itu cukup saya sendiri sudah kaget sebenarnya kalau sampai tahu gitu. Itu aja sih yang saya ingin ceritakan tadi nanti sekalian pengalaman nyata saya yang saya juga kaget ternyata nama yang sadar itu di lingkungan sampai hari ini setelah sekian puluh tahun yang jatuh itu masih namanya masih cukup baik sekali gitu, luar itu mungkin dari saya. Terima kasih. Saya dan Mas Mona itu kan dulu termasuk di itu kan tapi yang nggak ceritakan di sini. Bulan Nambah sedikit, jadi saya dengar kenapa bisa TTMF. Kalau saya
Jadi yang pertama namanya Dwiprata Cinota, Dwiprata jadi teh. Terus kemudian tambah P teh. Kemudian Tri Wisma Budiman jadi teh tambah E MS. Terus Catur Bakti Bak jadi teh tambah E. Makanya dulu di sini kalau ada MFB, ada nomor terkenal bang. Marah kita marah waktu itu di budaya itu nggak ada apa marah itu kita cari yang bilang gitu dicari hampir semuanya tahu mereka member tapi dia tidak tahu yang member yang mana yang member yang mana yang member yang mana tidak tahu tahunya member kan nama itu tulisan sekali disahkan Di luar kota juga ini bang. Ya, untuk Terima kasih Pak D sama Bu D. Mandora. Boleh aja sama dengan mantu. Yang berapa makan? Udah lapar. sudah jalannya Ya, mungkin yang sesi ini kita tutup dulu ya. Nanti kalau kita ada tambahan bisa ditambah. Terima kasih buat Pak D sama Bu D yang udah bercerita. Ternyata kan banyak cerita-cerita terpendam yang kita nggak tahu. Apalagi mungkin yang generasi baru kan belum sempat ketemu Eyang. Jadi ceritanya didengar dari Pak D sama Bu D semuanya. Terima kasih juga Mbak Hera sama Mas Buna yang sudah mewakili cucu-cucu dan memberikan wejangannya untuk adik-adiknya ya. Semoga kita bisa sama-sama merekatkan kembali kekeluargaan di keluarga yang Suradiman dan juga membawa nama baik yang Suradiman sekeluarga. Terima kasih dan kita tutup sesi untuk hari ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.